Kembali News Recap Buletin iNews minggu ini bersama saya Fahri Mahar. 67 santri meninggal dunia akibat ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tim SAR akhirnya berhasil mengevakuasi semua korban. Adanya pidana membuat kasus ini telah naik penyidikan dan polisi telah memanggil 17 saksi. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Pasal yang diterapkan 359 KUHP yakni kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tangis haru keluarga mengiringi penyerahan 3 jenazah korban runtuhnya musala Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah teridentifikasi pada Sabtu malam. Ibu korban atas nama Firman Nur ini hanya bisa tertunduk lemas saat peti jenazah anaknya dimasukkan ke dalam ambulans. Raut wajah muram disertai air mata menggambarkan kesedihan mendalam atas kepergian putranya. Tak jauh berbeda, pihak keluarga M. Aska dan Daul Milal juga merasakan pilu yang sama. Melihat jenazah putranya di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim, ibu korban tak kuasa menahan tangis. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang ada di lokasi berusaha menenangkan, memeluk erat untuk menguatkan hati sang ibu. Ini kan bertahap Bu, pasti hati-hati dokter-dokternya ya. Usai dimandikan, 3 jenazah santri kemudian disolatkan sebelum diserahkan dan dipulangkan ke rumah masing-masing untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku ikhlas. Bismillah lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus dengar dari teman-temannya waktu sholat, insya Allah syahid. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas kemarin Senin menegaskan Polda Jawa Timur akan melaksanakan penegakan hukum atas ambruknya bangunan mushola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Meski demikian, proses penegakan hukum baru akan dilakukan setelah pembersihan material bangunan dan evakuasi seluruh korban selesai. Bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan, ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Nah, informasinya tentu kami akan update, kami akan terus bersinergi terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di SAR gabungan, ya. Kemudian nanti bila mana sudah selesai, barulah kami akan menindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum. Sementara itu, pakar Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya, Muji Irmawan, mengingatkan proses evakuasi reruntuhan bangunan harus dilakukan berhati-hati. Tapi saya sudah sampaikan pada teman-teman untuk proses pembongkaran itu harus berhati-hati, jangan sampai menarik kolom yang sudah miring ini. Ini sangat berbahaya. Bisa dilihat sendiri, bisa didokumentasikan. Kalau ini tertarik, gedung yang existing tidak selamat. Kini, pembersihan puing bangunan Ponpes Al-Khozini yang ambruk telah selesai dilakukan. Dalam musibah tersebut, 104 korban selamat dan 67 santri meninggal. Warga Lemah Abang, Cirebon dikagetkan dengan kemunculan bola api di langit pada Minggu malam.
Tidak lama kemudian terdengar dentuman keras hingga tanah bergetar. Hal ini membuat warga panik dan berbondong-bondong keluar rumah untuk mencari sumber suara. Sementara itu, peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa BRIN, Profesor Thomas Jamaludin, menyimpulkan cahaya dan dentuman yang terdengar di wilayah Cirebon, Jawa Barat merupakan meteor. Meteor cukup besar ini melintas memasuki wilayah Kuningan, Kabupaten Cirebon dari arah barat daya sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan, terdeteksi getaran yang terekam oleh BMKG Cirebon. Warga Palestina di Gaza menyambut gembira kesepakatan gencatan senjata. Warga berbondong-bondong turun ke jalan merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Akbar walillahilhamd. Allahu akbar walillahilhamd. Pengumuman gencatan senjata disambut euforia warga Palestina di Gaza yang telah lama hidup di bawah blokade dan serangan Israel. Warga Gaza berbondong-bondong turun ke jalan-jalan sempit di tengah reruntuhan bangunan untuk merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Warga bersorak, menari, dan melantunkan takbir tak lama setelah pengumuman disiarkan. Banyak di antara mereka mengibarkan bendera Palestina sebagai simbol kemenangan atas penderitaan panjang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Hamas dan Israel telah menandatangani tahap pertama dari rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata tahap pertama yang akan membuka jalan bagi pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan berskala besar ke jalur Gaza. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah awal menuju rencana perdamaian komprehensif yang akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, mencakup rekonstruksi Gaza, penarikan pasukan bertahap, dan pembukaan kembali perbatasan Rafah di selatan. Skuad Garuda harus menelan kekalahan tipis 3-2 dari Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski kalah, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 menjadi berat usai kalah tipis 2-3 atas Arab Saudi dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Riyadh Stadium, skuad Garuda tampil impresif. Dominasi serangan Indonesia membuat wasit memberikan hadiah penalti di menit awal pertandingan. Hasil VAR melihat handball dari dalam kotak penalti. Kevin Dix yang maju sebagai eksekutor sukses mengemban tugasnya. Dewi Fortuna nampaknya masih belum memihak kepada Indonesia. Masuk menit 17, sepakan keras dari luar kotak penalti, Saleh Abu Al-Samad berhasil samakan skor. Drama VAR kembali terjadi. Kali ini menimpa Yakub Sayuri yang terlihat menarik baju Firas Al-Buraikan. Wasit langsung memutuskan memberikan hadiah penalti bagi Arab Saudi. Firas Al-Buraikan yang maju sebagai eksekutor sukses mengemban tugasnya. Masuk menit 62, Arab Saudi memperlebar skor lewat brace Firas Al-Buraikan. Ia berhasil memanfaatkan bola muntah dari mulut gawang Indonesia. Peran VAR untuk ketiga kalinya kembali berpengaruh di laga ini. Berawal dari tusukan oleh Romani, Nawaf Bousal justru terlihat membuang bola yang mengenai tangannya. Wasit pun memutuskan memberikan penalti bagi Indonesia. Dipercaya sebagai eksekutor, Kevin Dix dengan tenang berhasil melasarkan bola ke gawang Arab Saudi. Hingga akhir laga, tidak ada gol yang tercipta. Indonesia kalah 2-3 atas Arab Saudi.
Demikian news recap minggu ini, saya Fahri Mahar, sampai jumpa. Dapetin juga konten-konten menarik lainnya hanya di channel YouTube Buletin Ayus GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia.